banggakan. Bagaimana kabar kalian? Baik? Baik. Alhamdulillah. Kemudian kita sebelum belajar membaca doa terlebih dahulu. Tolong untuk yang biasa memimpin doa, kita baca, dipimpin dulu doanya dengan membaca surat Al-Fatihah. Silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa, adek mulai. Anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, hari ini kalian akan belajar bersama Bapak 1 jam pelajaran ke depan. Yang akan kita pelajari yaitu mengenal kitab-kitab Allah. Ya. Sebelumnya Bapak akan memotivasi kamu nilai-nilai karakter yang harus kalian dapat dalam pelajaran ini adalah kita harus mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki beberapa kitab yang wajib kita imani. Nah, itu sebagai pedoman kita, ya. Sebagai pedoman kita, intinya kita harus punya nilai tanggung jawab atas kesiapan kita untuk hidup menggunakan pedoman-pedoman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelumnya kira-kira ada yang tidak hadir hari ini? Taruh di jam, kenapa? Katanya sakit. Sakit. Siapa lagi yang tidak hadir? Udah. Ibdam. Kemana Ibdam? Oh, Jam. keterangan ya. Ada 2 ya, ada lagi? Udah. Sudah ya? Mudah-mudahan kalian semua sehat semua, banyak istirahat, jangan main terus ya. Selanjutnya kesepakatan kelas yang harus kita setujui, harus kita komitmen ya, bahwa dalam pembelajaran hari ini kita tidak boleh apa? Tidak boleh ribut. Ya, ketika mau keluar izin dulu ya, jangan asal-asalan. Ya. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran di materi pembelajaran hari ini yang pertama, melalui pengamatan video dan gambar mengenal kitab Allah, kalian mampu untuk mengidentifikasi nama-nama kitab Allah yang wajib diimani dengan Rasulnya. Yang kedua, melalui demonstrasi contoh menyampaikan laporan murid dapat berupa hasil identifikasi nama-nama kitab Allah, baik berupa narasi, puisi maupun pantun, dengan percaya diri melalui pemaparan peta konsep puisi dan pantun. Selanjutnya, sebelum kita belajar, mari kita menyanyikan lagu Allahumma arhamna bil Quran. 1, 2, 3. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma baghfirna minhum ma nasi
waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sebelum Bapak masuk ke materi, Bapak akan mengingatkan bahwa pendiri bangsa Indonesia kenapa tidak menjadikan negara Indonesia ini negara Islam, tapi menjadikan negara yang berbentuk Pancasila. Karena melihat sejarah bahwa Nabi Muhammad SAW di Madinah itu menggunakan konsep piagam Madinah, yaitu saling toleransi, saling memahami, saling menghargai dengan non-muslim. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad itu menerapkan negara Islami, ya, termasuk Bapak Presiden pertama Republik Indonesia, Pak Presiden Soekarno, membuat negara Indonesia adalah negara Islami. Buktinya apa? Tercatat dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Oke, itu sebagai penanaman nilai-nilai nasionalisme Islam rahmatan lil alamin. Oke, anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, Bapak akan mengenalkan, Bapak akan membagi kalian, ya. Kalian sudah dites kemarin, ada yang kelompok visual, ada kelompok auditori, dan ada kelompok kinestetik. Yang sebelah sini sudah sudah dikondisikan. Kelompok sebelah sini ada 18 orang, ini kelompok visual. Yang tengah ini kelompok auditori, kemudian yang sebelah sini kelompok kinestetik. Ya. Kemudian kalian setelah dibagi kelompok, ini ada beberapa pertanyaan pemantik yang harus kalian masukkan ke dalam hati dan harus kalian pikirkan. Yang pertama yaitu pertanyaan pemantiknya, yaitu apa yang dimaksud dengan iman? Percaya. Kemudian apa yang dimaksud dengan kitab suci? Yang tahu? Kitab suci. Kitab suci berarti kitab apa? Kitab yang diturunkan oleh Allah. Kenapa disebut dengan suci? Karena turun dari zat yang maha suci. Oke, kita akan mengenal kitab-kitab Allah dan melalui sebuah video. Dulu ya, ya. Kitab Allah ada 4 macam, Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Oke, dilanjut. Tadi itu untuk kalian yang kelompok visual, ya. Sudah menjadi sebuah kewajiban rukun, ya. Rukun iman ada berapa? Ada berapa rukun iman? Ada 6. Iman kepada kitab Allah itu termasuk rukun iman yang keberapa? Iman yang ke? Maka enggak hafal. Qul amantu billahi. Iman kepada Allah, iman yang kedua, wa malaikatihi wa kutubihi, berarti yang ketiga. Bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Yaitu dengan apa? Dengan cara meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya kepada para rasul melalui malaikat siapa? Jibril. Malaikat Jibril. Kitab tersebut harus jadikan apa? Harus jadikan pedoman bagi kehidupan kita, menuntun, mengatur cara kita bersikap, berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Lalu, kalau kita beli televisi tidak memakai pedoman, tidak memakai buku pedoman, bisa nggak dinyalain?
Tidak bisa ya, karena harus memakai buku pedoman. Begitupun kita sebagai manusia, kalau kita tidak ingin rusak, harus memakai pedoman. Pedomannya apa? Al-Quran. Kalau kita sudah berpedoman kepada Al-Quran, insya Allah kita selamat di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua, nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menurunkan beberapa suhuf, ya. Suhuf itu bukan kitab ya, kepada para nabi. Dan Allah pun menurunkan beberapa kitab. Di antaranya yang wajib diimani ada 4. Apa saja? Halo, apa saja? Yang pertama kitab Taurat. Diturunkan kepada siapa? Nabi Musa. Itu ada Nabi Musa ya. Kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir, kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Yang selanjutnya kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Daud. Ya, Nabi Daud menduduki tahta sebagai raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kan'an. Ya. Selanjutnya kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Pak, kalau Injil yang sekarang bagaimana? Injil sekarang sudah banyak yang dirubah ya. Gak apa-apa ya, kita tidak ada yang non muslim di sini. Kalau kemarin ada yang non muslim, kita hargai ya. Kalau sekarang kita tidak ada yang non muslim, Injil yang sekarang sudah terkontaminasi sehingga kita tidak wajib mengimani, tidak wajib percaya terhadap Injil yang sekarang. Nah, yang wajib dipercaya yaitu Injil yang versi kita yang zaman dulu ya. Oke, yang selanjutnya kitab Al-Quran diturunkan kepada siapa? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada abad 6 Masehi di kota Mekah dan kota Madinah. Nah, yang diturunkan sebelum hijrah itu termasuk surat apa? Surat Makkiyah apa Madaniyah? Surat Makkiyah. Yang diturunkan setelah hijrah dinamakan surat Madaniyah. Nah, peristiwa turunnya Al-Quran disebut dengan Nuzulul Quran. Di mana tempat Nabi Muhammad SAW pertama kali menerima ayat Al-Quran? Di mana? Pada umur berapa? Pada umur 40 tahun. Ya. Al-Quran terdiri dari 114 surat, terbagi dalam 30 juz, 6.236 ayat, diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum, ya, menyempurnakan Taurat, menyempurnakan Zabur, menyempurnakan Injil, semuanya dikolektifkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah kitab Al-Quran. Bisa dipaham? Inna dina indallahil Islam. Ya, meskipun kita menghargai agama lain, tapi kita tetap berpegang teguh kepada inna dina indallahil Islam. Bahwasanya agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Bisa dipaham? Halo. Sekarang kan banyak tuh ya yang nikah lintas agama. Yuk, nikah beda agama mau tidak? Jangan. Ya, karena itu adalah urusan akidah. Kalau urusan muamalah boleh tidak kita dan tidak. Boleh tidak kita jual beli dengan orang non muslim? Halo, membeli kulkas dari orang muslim, non muslim boleh tidak? Boleh. Yang tidak diperbolehkan urusan ibadah, termasuk nikah, itu tidak boleh. Menghadiri perayaan agama lain tidak boleh. Kalau mengamankan saja boleh nggak? Silakan yang mau mengamankan. Ya. Oke, lanjut. Allah ajaran terpuji kepada Sang Pencipta dengan
dengan mematuhi perintah dan menjauhi larangannya. Ini dalam Al-Quran terdapat ya, ajaran terpuji memuji kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk melaksanakan takwa, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Dalam Al-Quran juga terdapat ajaran terpuji kepada sesama manusia, suka menolong, mengasihi sesama manusia. Ya. Kemudian yang ketiga, dalam Al-Quran juga ada ajaran terpuji kepada hewan, tumbuhan, menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan. Yang keempat, ajaran terpuji kepada diri sendiri dilakukan dengan menjaga kesehatan, kebersihan, dan senang belajar. Oke anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, setelah kalian menyanyikan tadi kitab-kitab Allah, kemudian kita secara narasi juga mengetahui ya bagaimana kitab Allah diturunkan kepada Nabi siapa saja. Kemudian kalian akan dibagi tugas untuk untuk menjawab soal. Tapi sebelum menjawab soal, perhatikanlah ada tampilan dari teman kalian dari perwakilan kelas, dari kelompok visual dulu. Dari kelompok visual kemarin telah diberi tugas untuk kerja kelompok untuk membuat sebuah puisi, ya, puisi tentang nama-nama tentang beriman kepada kitab Allah. Kepada perwakilan dari kelompok visual, silakan. Neng Ut, silakan. Silakan nih. Ya, tepuk tangan buat Neng Ut. Allah Tuhanku, Al-Quran kitabku, Muhammad Rasulku, Islam agamaku. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puja dan puji bagimu seluruh sekalian alam. Salawat dan salamku kepada baginda Rasulullah dan sahabat beserta para wali-wali aulia Allah. Ya Allah ya Tuhanku, maafkanlah hamba-Mu ingin berserah kepadamu demi agamaku yang suci. Ya Allah, Engkau adalah Zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Ketika agamamu, kitabmu, dan wali Rasulmu dihina dan dihujat oleh para penguasa yang zalim dan sesat, ya Allah, haruskah hamba berdiam diri? Pantaskah hamba tak peduli ketika kitabmu dan ulama-ulama kami dicaci maki? Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Selanjutnya untuk kelompok auditori yang kemarin telah melaksanakan kerja kelompok, silakan untuk membacakan pantun yang berhubungan dengan beriman kepada kitab Allah. Silakan. Ya, tepuk tangan Neng Feli. Ulang, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingatlah hidup akan dihisab. Semenjak kita masuk alam kubur, jika kamu bisa menjawab siapakah yang menerima kitab jauh? Siapa? Ayo. Nabi Daud. Dibalas dong, cakep gitu ya. Berani. Lanjut. Allah telah memberi kita Alkitab. Cakep. Sebagai pedoman dunia akhirat. Jika kamu bisa menjawab siapakah yang menerima kitab Taurat? Ayo. Taurat, siapa Taurat? Nabi Musa. Oke, lanjut. Terima kasih. Ya, lanjut. Pantun oleh kelompok kinestetik. Silakan. Ini tadi yang bagus nih pantunnya, silakan. Ah, di TV. Ya, diam dulu. Ya.
Berbicara tentu dengan bertanggung jawab. Apakah kamu bisa menjawab masalah siapa yang menerima kitab Injil? Ayo, siapa? Kitab Injil siapa? Nabi Isa. Lanjut. Sungguh cantik wanita berhijab anggun dalam balutan kebaikan. Jika kamu bisa menjawab, siapakah yang menerima kitab Injil? Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, kalian kerjakan soal latihan hanya 5 soal saja berupa soal esai. Namun jawabannya sudah ada ya, tinggal dijodohkan. Siap ya? Dijodohkan. Oke, dibuka bukunya. Buku ini buku tulis PAI. Silakan. Dan pembelajaran hari ini adalah pertama apa? Pertama, kitab-kitab yang wajib diimani ada 4. Pertama, kitab Taurat dulu ya, kitab Taurat. Kepada Nabi siapa diturunkannya? Nabi Musa. Kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi. Keempat, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kalian belajar pagi hari ini dengan Pak Guru, mudah-mudahan mengasihkan ya, mudah-mudahan menyenangkan. Namun Bapak perlu refleksi dari kalian. Bagaimana Pak Guru menyajikan pembelajaran? Tolong sediakan kertas 1 lembar untuk mengoreksi kegiatan pada pagi hari ini. Silakan tuliskan refleksi. Refleksi siapa Pak? Refleksi itu masukkan apa yang lebih, apa yang kurangnya. Silakan kalian tuliskan. Contoh, Pak Guru belajar yang mengasihkan, tapi tolong ditambah ini Pak. Nah, ditambah nyanyian dong, atau ditambah media pembelajaran yang lainnya. Silakan ditulis, dikasih nama ya. Dikasih nama silakan, tidak pun tidak apa-apa. Yang penting ada. Masukkan buat Pak Guru untuk pelaksanaan pembelajaran di tahap berikutnya, di pertemuan berikutnya. 1 lembar saja, jangan sobek. Oke, sambil menunggu refleksi dari kalian, nanti di tahap berikutnya kita akan mempelajari pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang ketiga ya, untuk pelajaran minggu depan, yaitu mengenal nama-nama Allah atau Asmaul Husna. Ya, kita akan belajar nanti di pertemuan berikutnya, yaitu materi Asmaul Husna. Silakan ditulis refleksinya. Oke, Bapak ucapkan terima kasih. Ini refleksi ini akan Bapak catat dan akan Bapak perbaiki cara mengajar Bapak. Mudah-mudahan kedepannya kalian akan disajikan dengan pembelajaran-pembelajaran dengan metode dan media yang lain yang lebih menarik. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Diakhiri dengan nyanyian Allahumma arhamna bil Quran supaya lebih nikmat. 1, 2, 3. Allahumma arhamna bil Quran.
Terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyampaian Bapak kurang kurang menggembirakan. Jadi dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.